Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kita sudah terhubung dengan Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Riza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selain Pak Pandu ada juga Devita yang calon pemudik Oke. asal Jogja. Selamat malam Mbak Devita. Selamat malam, Pak. Oke, ini sebelum ke Pak Pandu kita terlebih dahulu ke Mbak Devita ya. Mbak Devita, Oke. memang ada rencana untuk mudik atau bahkan sudah mudik Mbak Devita? Sebelumnya memang berencana, Mbak. Sebelumnya berencana mudik, tapi kemudian mengingat tahun lalu udah berencana mudik, udah beli tiket, dan akhirnya ada keputusan dari pemerintah untuk larangan mudik. Jadi kemarin, karena ini menjelang bulan Ramadan juga, aku dan suami memutuskan mudik lebih awal. Jaga-jaga kalau ternyata seperti tahun lalu nih, tidak diperbolehkan mudik lagi Lebaran tahun ini. Oh, berarti sudah curi start duluan ya? Iya, curi start duluan. Lalu untuk protokol kesehatan sendiri pada saat perjalanan ini seperti apa? Bisa diceritakan nggak Mbak? Iya, karena aku ke Yogyakarta dan karena aku dan suami masih bekerja, jadi waktunya cukup terbatas untuk mudik. Kemarin itu aku menggunakan pesawat ya, menggunakan pesawat udara. Kemudian untuk protokol kesehatannya sih yang disyaratkan oleh penerbangannya itu tes swab antigen atau PCR. Jadi ketika mau mudik, ketika mau ke Jogja itu swab, ketika pulang dari sana juga swab lagi karena berlakunya hanya 2 hari ya kalau untuk tes antigen. Kalau untuk protokol kesehatannya sendiri sih yang dipersiapkan yang pasti masker selalu on, tidak dilepas dimanapun, kemudian membawa disinfektan yang kecil ya untuk barang-barang dan juga hand sanitizer. Oke, itu tadi dari Mbak Devita. Pak Pandu, ini bagaimana nih? Ini Mbak Devita salah satu warga yang justru mudiknya ini curi-curi di awal, di saat sebelum pemerintah melarang mudik. Tanggapannya seperti apa Pak Pandu? Iya, kalau kita belajar di tahun lalu juga akan menghadapi situasi yang sama. Ya. Walaupun dilarang, tetapi tidak mungkin dilarang. Jadi karena sulit untuk dilarang, karena ini suatu tradisi yang bertahun-tahun gitu kan. Mereka yang memang ingin mudik akan tetap mudik dan akan mencari cara yang terbaik untuk mereka. Seperti mungkin sebelum bulan puasa sudah ke pulang kampung istilahnya ya. Ya. Dan ini sudah terjadi. Jadi yang karena tidak mungkin dilarang, makanya kita harus mengusahakan supaya pelaku perjalanan ini benar-benar resikonya rendah. Ya, tadi pertama saya lihat dengan Ibu Devita untuk persyaratan perjalanan harus dites antigen. Itu yang paling tepat yang harus dipenuhi. Jadi saya menganjurkan baik kereta, bus maupun pesawat semuanya menggunakan tes antigen. Jangan menggunakan tes yang lain seperti Genos misalnya. Walaupun murah itu tidak akurat sehingga akan memungkinkan terjadi penularan juga nantinya. Ini yang kita takutkan. Dan kedua bahwa karena tidak mungkin dilarang, nah ini sebaiknya orang tua yang di kampung halaman atau keluarga yang sudah lansia divaksinasi dulu gitu supaya tidak menimbulkan kalau mereka terinfeksi tidak berdampak sampai masuk rumah sakit atau meninggal. Pak Pandu, ini lantas kata Pak Pandu sendiri ini sebenarnya bisa dikatakan percuma begitu ya adanya larangan mudik, tapi warga pasti saja mencari jalan untuk curi-curi mudik seperti salah satunya adalah Mbak Devita ya mudik duluan. Nah lantas menurut Pak Pandu ini bagaimana pemerintah ini seharusnya mengendalikan mobilitas saat Lebaran dan libur panjang nih, apalagi kita masuk jelang bulan Ramadan terus juga Idul Fitri, seharusnya seperti apa Pak Pandu? Ya, kalau mudik tidak bisa dilarang, makanya hanya bisa dibatasi. Kalau betul-betul dilarang kan artinya semua transportasi ditutup. Ya kan, apakah mau pemerintah menutup semua moda transportasi baik darat, laut dan transportasi laut misalnya. Jadi salah satu cara adalah membatasi. Jadi membatasi gimana? Tidak boleh membawa atau menggunakan transportasi pribadi, baik mobil maupun motor. Jadi semuanya harus menggunakan transportasi publik.
Nah, pada pengusaha yang bergerak di bidang transportasi publik, ini kita bisa terapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Kita bisa terapkan prinsip-prinsip untuk screening pada pelaku perjalanan. Ya, ini juga membantu gitu, karena semuanya menggunakan transportasi publik, maka kan kapasitasnya terbatas. Kita sudah membatasi jumlah pemudik yang hanya bisa diangkut atau bisa dilayani oleh transportasi publik yang sudah diizinkan oleh pemerintah. Baik, oke sekarang kita ke Mbak Devita lagi nih. Mbak Devita, sebelum memasuki bulan Ramadan sudah mudik. Tapi untuk menjelang Hari Idul Fitri, apakah Mbak Devita akan memiliki wacana untuk mudik kembali atau enggak? Enggak sih Mbak, takut kayaknya kemungkinan akan rame ya di Heeh. bandara, di stasiun, dan di Jogjanya sendiri mungkin akan rame. Jadi memang udah tidak berencana mudik di hari H Idul Fitrinya sih. Tapi tanggapan Mbak Devita sendiri dengan adanya larangan mudik dari pemerintah seperti apa? Sejujurnya walaupun sebetulnya pengennya sih mudik ya, karena dari tahun lalu kan juga sudah tidak mudik. Tapi dengan adanya larangan dari pemerintah, aku setuju Mbak. Aku setuju karena untuk menyelamatkan keluarga kita juga yang di kampung halaman, apalagi mungkin masih terbatas ya fasilitas kesehatan yang di pedesaan, seperti itu sih. Saran Mbak Devita untuk pemirsa ataupun untuk masyarakat yang lain yang memiliki rencana untuk mudik ini mungkin bisa disampaikan? Iya, pertama tetap menjaga protokol kesehatan, kedua seperti yang Pak Pandu bilang ya Pak, menggunakan tes swab yang memang proper, karena itu juga kan untuk menjaga keselamatan keluarga kita di kampung halaman. Kemudian sebelum kembali ke daerah lagi, kembali ke Jakarta lagi misalnya, juga tes lagi untuk memastikan keluarga kita yang di Jakarta aman-aman aja dan selama di sana tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, berbicara tes yang proper, ini Mbak Devita ini kan tadi juga sempat menyampaikan tesnya ini antigen. Sedangkan untuk saat ini pemerintah sudah mulai menerapkan Genos. Kenapa tidak percaya sama Genos? Belum terbukti kali ya Mbak mungkin. Jadi memang masih belum banyak mungkin artikel atau dipublish yang meyakinkan masyarakat gitu kalau misalnya Genos, apalagi mungkin perbedaan harganya cukup jauh antara Genos dengan antigen. Jadi biasanya kan tetap ada worry ya gitu, soal harganya juga lumayan jauh. Baik, Pak Pandu, ini Devita salah satu masyarakat yang kurang percaya dengan adanya efektivitas Genos. Sebenarnya kalau dari sisi epidemiolog ini, untuk akurasi Genos sendiri ini, apakah bisa dibilang sangat akurat, Pak? Kita belum tahu karena alat ini belum divalidasi oleh badan independen yang ditunjuk oleh Kemenkes. Jadi Kemenkes tidak pernah menganjurkan Genos dipakai untuk screening maupun untuk testing. Yang sudah dianjurkan menurut Kemenkes, Kementerian dari keputusannya, itu adalah tes dengan PCR dan tes dengan antigen. Jadi kalau memang Genos mau diputuskan supaya akurat, harus bersedia diuji validasi secara independen. Kalau tidak, maka tidak mungkin bisa menjadi persyaratan. Walaupun sudah dianjurkan oleh Satgas, nah ini tapi tidak pernah sama sekali dianjurkan oleh Kemenkes yang merupakan institusi yang berwenang mengatakan bahwa ini memang bisa digunakan atau tidak digunakan untuk screening dan testing. Pak Pandu, tapi kan pemerintah ini salah satu syarat mudik ataupun syarat bepergian ya, ini adalah menggunakan Genos, baik transportasi kereta ataupun pesawat atau bus. Ini selain harganya murah ini, apakah akan memicu masyarakat justru akan berbondong-bondong justru untuk melakukan perjalanan? Karena kalau misalkan antigen harganya bisa mengocek saku cukup dalam seperti itu. Tanggapannya gimana Pak Pandu? Iya, sebenarnya antigen juga tidak terlalu mahal ya, sekitar 100.000. Jadi menurut saya sih apalagi Genos itu seperti dimudahkan, difasilitasi. Ini yang sekarang menurut saya pemerintah harus konsisten. Mau melarang, laranglah dengan betul. Mau supaya dibatasi, dibatasilah dengan baik. Yang seringkali adalah misalnya kebijakan,
oh dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya bertolak belakang. Jadi sebaiknya di tengah di mana varian baru muncul dan sungguh mencemaskan, sebaiknya kalau mau dibatasi. Karena mudik itu bisa sampai 30 sampai 50 juta ya kalau seperti biasanya. Tapi tahun lalu sekitar 20 jutaan karena sebagian sudah memutuskan untuk tidak mudik. Itu kan jumlah yang sangat besar dalam suatu jangka pendek sehingga perpindahan virus jadi lebih mudah dengan banyaknya masif penduduk yang melakukan mobilitas seperti dalam mudik maupun tradisi-tradisi lainnya seperti liburan panjang. Baik Pak Pandu, saya ke Mbak Devita kembali. Mbak Devita, adakah saran untuk pemerintah nih bagaimana untuk penerapan mudik nantinya agar masyarakat ini lebih nyaman seperti itu? Ya, mungkin ini yang saya rasakan kemarin ya Mbak ya, ada beberapa titik penumpukan penumpang-penumpang seperti mungkin bandara kita luasnya masih belum memadai untuk penumpang melakukan physical distancing. Jadi ketika kita check-in atau akan boarding ke dalam pesawat itu memang masih berdesakan gitu masyarakat. Nah kemudian ketika sampai di tempat tujuan, di bandara tujuan itu kita ada EHAK ya, kalau nggak salah namanya EHAK, kita harus mengisi. Nah banyak masyarakat yang masih belum tahu prosedurnya, masih belum mendapat ajaran langsung lah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang di beberapa titik kalau di bandara itu masih ada penumpukan penumpang Mbak, dikarenakan masyarakat masih belum tahu dengan jelas. Oke, berarti salah satu sarannya adalah untuk sosialisasi EHAK ini sendiri ya, kalau misalkan pelaku penerbangannya ini menggunakan pesawat terbang. Baik, terima kasih banyak Mbak Devita telah bergabung di Indonesia Bicara, dan Pak Pandu masih tetap bersama kami. Pemirsa tetaplah di Indonesia Bicara, kami akan segera kembali usai jeda berikut.